Pindah-pindah ya, Eka bisa ya? Ya, bilang aja Eka mulai sekarang. Emang ya, udah siap Eka ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Purwantara, kelas 9, akan mempresentasikan KS saya tentang morfologi dan anatomi murabah. Daftar isi, pelajaran yang dipilih. Daftar isi, awalan, pelajaran yang dipilih, eksplanasi, eksplanasi, aplikasi, perspektif, self-knowledge, kelemahan diri, dan kekuatan diri, rencana tindak lanjut. Pelajaran yang diminati, biologi, tentang morfologi dan anatomi mulut lebah. Alasan memilih pelajaran biologi ingin mengeksplorasi mekanik dari mulut lebah lebih dalam. Eksplanasi. Pengawalan lebah, peran lebah dalam ekosistem sangat penting dan beragam. Sebagai serangga penyerbuk, lebah berkontribusi dalam proses reproduksi tumbuhan dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, lebah juga memproduksi madu yang memiliki manfaat kesehatan bagi manusia. Struktur morfologi lebah madu, struktur anatomi lebah yang saya akan bahas adalah bagian mulut. Eh, Hasil lebah madu ada royal jelly, lebah lilin, lilin lebah, propolis, madu, nektar, honeycomb, sama bibir. Berbagai macam tipe mulut serangga. Ada yang mengunyah, menghisap, pengisap, pengisap, menusuk, penusuk. Tipe mulut lebah, hmm, tipe mulut lebah sangat berbeda daripada yang lain, yang yaitu pengunyah, dan penjilat, yang membuat dan mengambil, membuat madu dan mengambil getah, membuat propolis dan madu dan mengambil getah dari pohon. Struktur anatomi dan morfologi mulut lebah. Labrium, rahang, maksiler, labium, glossa, labial pulp, maxillary pulp, hypopharynx. Satu, erbium labrum, bibir atas, membantu menutupi mulut mulut dan menjaga makanan tetap di tempat saat mengunyah. Rahang untuk mengunyah, memotong, menggenggam dan membentuk. Lebah menggunakannya untuk mengunyah serbuk sari, membentuk dan memotong lilin, menggigit atau mempertahankan diri, membersihkan diri, membawa benda seperti power police atau lebah mati. Ini video video rahangnya ya. Cara bekerja rahang lebah. Aksial,
membantu memindahkan makanan ke arah mulut, membantu mengeluarkan dan mengendalikan proboscis, bekerja seperti tangan pembantu di sisi mulut. Labium membantu membantu dan menahan struktur proboscis, membantu membentuk tabung nektar. Glosa, alat utama untuk meminum nektar, lidah panjang yang berbulu yang menjilat nektar masuk ke dalam bunga untuk mencapai nektar di bagian dalam. Dapat dilipat dan diperpanjang seperti sedotan atas. Labial palp, sensor rasa untuk labium, membantu mendeteksi kualitas dan kemanisan nektar, mengarahkan lidah ke makanan. Maxillary pulp, sekelompok organ rasa sensasi lainnya, membantu lebah merasa dan menjelajahi bunga lebih dalam, membantu dalam menempatkan proboscis. Hipoparing, lidah internal mirip kelenjar, menghasilkan enzim untuk mencerna seluruh sari dan nektar. Pada pada lebah perawat, menghasilkan flagella untuk memberi makan larva, membantu mencampur diri dengan makanan. Aplikasi bagian mulut lebah menjelaskan mengapa lebah bisa membantu penyembuhan bunga tertentu dan tidak bunga lainnya. Ini akan membantu petani untuk memilih bunga yang tetap tetap tepat untuk diserbuki oleh lebah tertentu. Pertama, lebah harus memahami bagaimana cara mulut lebah bekerja. Ini akan meningkatkan manajemen sarang, pemberian pakan, dan produksi madu. Perspektif dari siswa, mulut lebah sebagai alat esensial untuk penyerbukan dan yang paling utama sebagai alat pengumpul sumber daya yang memungkinkan produksi dan propolis. Dari mandibula ada pintu masuk untuk getah pohon. Getah ini adalah bahan utama propolis, zat rezin dengan sifat anti antimikroba dan antiinflamasi yang dimanfaatkan manusia. Bagi petani, mulut lebah akan adalah perkakas presisi penyerbukan dan pengumpulan madu. Bagi manusia itu adalah asal mula biokimia yang mengubah nektar dan getah menjadi produk kesehatan yang berharga. Self knowledge. Saya cukup paham terhadap topik yang saya pilih, hanya menggunakan penggunaan bahasa Latinnya yang kurang saya ingat. Fungsi fungsi mulut lebah sangat berbeda dari serangga lain. Contoh, kupu-kupu yang hanya mengambil nektar, sedangkan lebah bisa menggigit dan menghisap untuk membuat propolis dan madu. Refleksi diri terhadap sikap belajar, kekuatan dan kelemahan diri.
kekuatan diri, fokus dalam hal-hal yang detail, punya pendirian, punya pendirian sendiri yang tidak sama dengan orang lain pada umumnya, konsisten dalam minat, kelemahan diri, butuh waktu untuk bisa fokus, tidak bisa fokus terhadap banyak hal. Rencana tindak lanjut dari siswa mencoba lebih serius, akan lebih berani bertanya pada guru, dari orang tua, pembantu saat pelajaran. Dari guru sudah cukup, dari guru sudah cukup menambahkan literatur tentang serangga lebah di perpustakaan. Sekian dari saya. Ya. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Terima kasih Eka. Kita beri tepuk tangan dulu. Mangga buat Ibu Sri ada tanggapannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Eka dari kelas 7 konsisten ya milih tentang lebah ya. Luar biasa. Dan topiknya semakin dalam ya. Waktu kelas 7 masih tentang lebah secara umum ya. Sekarang malah Eka lebih fokus ke morfologi dan anatomi mulutnya ya. Karena mulutnya dari mulut lebah itu dihasilkan banyak produk ya yang bermanfaat untuk makhluk hidup ya. Nggak hanya buat lebahnya sendiri, tapi buat manusia juga, buat tumbuhan juga ya. eh yang ibu tahu tuh kalau lebah itu ada menghasilkan dua jenis madu ya, ada madu dan royal jelly. Apakah Eka bisa menjelaskan tentang yang royal jelly itu bagaimana sih diproduksinya? Ya, itu dari hanya untuk lebah yang sudah 3 sampai 10 hari hari lama. Jadi pros jadi proses perbuahan tugas, eh, namanya rawat lebah yang menghasilkan royal jelly lebih banyak daripada lebah bekerja yang lainnya. Itu dihasilkan dari, kalau nggak salah mah, kelenjar liarnya, kalau nggak salah Kelenjar liur. ya. Kalau kemarin kan Eka cerita kalau lebah menghasilkan madu itu dari nektar ya, dimasukkan ke perutnya, terus dimuntahkan ke temannya lagi, dimuntahkan lagi. Nah kalau maksud ibu kalau royal jelly bagaimana? Apakah sama dari nektar dimuntahkan lagi sampai beberapa kali dimuntahkan? Kalau royal jelly maksudnya? Sama juga kayak madu. Saya belum tahu, tapi mungkin dari perawat lebahnya sendiri langsung. Oh, dari ada kelenjar khusus berarti ya Ya, untuk memproduksi royal jelly. Tapi bahan bakunya tetap nektar ya, yang dimuntah-muntahin gitu ya. Oh, oke. ya, kayak Di apa? Dicampur sama enzim-enzim yang ada di perut gitu. Iya. Mm-mm. Ibu mau tahu penasaran setelah ini apakah Eka ingin mempelajari hal yang lain tentang lebah? Kira-kira apa tuh? ya, kalau ada pelajaran yang lain, tentang perutnya ya. Oh, tentang itu tadi ya enzim-enzimnya gitu ya yang terlibat dalam pembentukan madu ya. Baik, terima kasih Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Butet. ya, terima kasih Bu Cici. Coba bisa mundur dulu ke belakang yang slide tentang peternakan ya, aplikasi apa tadi? Nah ini stop dulu. Satu lagi. Nah ini. Baik, sebelumnya betul kata Bu Sri, selamat Ibu berharap Eka bisa jadi ahli lebah di Indonesia ya. Iya. Ha-ha. Karena memang kekuatan Eka itu adalah pada, Ibu sering mengucapkan ini berulang-ulang, bahwa Eka itu punya perhatian yang sangat unik. Minatnya, kemudian pemahaman terhadap hal-hal detail yang Eka juga tunjukkan di produk kelas minat kemarin ya.
ketika Eka berhasil menyelesaikan games yang sangat menarik gitu ya. Nah, Ibu sih berharap Eka bisa level up misalnya ilmu yang tentang lebah dibuatkan video yang menarik misalnya untuk anak seusia Eka agar lebih kenal lebih dalam tentang lebah gitu. Bertahap misalnya secara general 5 menit penjelasan tentang lebah Eka yang buat, berikutnya fokus pada morfologi mulutnya, nanti apalagi dalam satu channel YouTube-nya Eka misalnya. Jadi dibuat tabliknya ke orang lain ya. Kalau Eka punya energi ke arah sana. Tapi energinya kalau hanya untuk belajar dulu sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Karena ini zamannya kita belajar dari YouTube ya. Itu bisa punya dampak yang luas juga untuk membangun karakter atau cita-cita sebagai seorang ahli lebah. Gitu ya Kak ya. Ibu sangat apresiatif. Kemudian yang ini nih, Ibu mau sorotin kepada bagian awal. Bagian mulut lebah menjelaskan mengapa lebah bisa membantu penyerbukan bunga tertentu dan tidak bunga lainnya. Ini akan membantu petani untuk memilih bunga yang tepat untuk diserbuki oleh lebah tertentu. Apa saja tuh, Kak, bunga-bunga yang tepat yang cocok gitu ya buat diserbuki lebah, mengikuti dari morfologi mulutnya itu. Contohnya ada nggak yang Eka sudah lihat, yang tahu? Jenis bunganya. Iya. Semua bunga gitu atau memang bunga-bunga tertentu dengan jenis morfologi mulutnya? Ya bisa semuanya sih, tapi ada bunga-bunga tertentu yang mempunyai apa cara polinasinya berbeda dan Proboscisnya itu kan panjang ya ya. ya Jadi tap- dia butuh bunga yang madunya lebih dalam ya. ya Fungsi lidahnya itu kan masuk ke dalam gitu ya. Tentunya kalau bunga apa? Bunga padi. Bunga tanaman padi dan tanaman tebu itu pertama dia tidak mengandung nektar ya. Jadi dia tidak membutuhkan lebah untuk diserbuki. Kemudian dia hanya butuh angin ya. Jadi lebah juga nggak bisa mendapatkan madu di tanaman padi atau tanaman tebu gitu ya. Nggak ada madunya gitu ya. Dan tidak butuh diserbuki oleh lebah ya. Karena lebah itu khusus untuk yang harus masuk ke dalam gitu ya dengan proboscisnya itu ya. Lalu mengapa memahami cara bulut lebah bekerja itu bisa membantu meningkatkan manajemen sarang, pemberian pakan dan produksi madu, Kak? Kalimat yang berikutnya. Itu yang kambing itu ya. Yang di angon itu kan suka ada di angon ya, lebah itu dibawa kemana gitu buat mendapatkan bunga, ingat gak? Enggak. Berarti tinggal ditambah lagi penjelasannya ya Kak. Tadi Eka tidak dalam menjelaskan di bagian ini. Jadi mungkin ini bagian ini yang Eka harus perdalam lagi gitu ya. Karena setelah Eka paham tentang morfologi mulutnya ini, memang harapannya aplikasi itu kemudian bagaimana nih dengan para peternak. Setelah tahu lebahnya seperti ini mulutnya, lalu apa gitu ya. Kalau kalau lebahnya butuh madu, butuh nektar, dia tidak akan dibawa ke pesawahan ya, karena di pesawahan itu padi mah tidak menghasilkan madu ya, dia harus dibawa ke hutan atau ke perkebunan buah ya. Nah itu peternak lebah tuh biasanya punya kendaraan buat bawa sarang-sarangnya itu, misalnya ke kebun buah rambutan atau ke kebun buah kelengkeng ya, nggak akan dibawa ke persawahan karena nggak ada madunya gitu ya. Ya, cukup Bu. Terima kasih. Silahkan Pak Andi mau ada tanggapan buat Eka? Oke, terima kasih. Kedengeran ya? Lagi di lapangan. Oke, ya terima kasih ya Kak. Sudah coba untuk presentasi ini. Ya, tadi yang disebutkan, aktifkan ya dari itu. Dan hal yang dibahasnya tentang lebah juga lebih mendalam. Oke, sudah cukup bagus.
ini tadi ya ada beberapa poin yang belum detail ya. Nanti ya paling cara mencari aja sih. Pertama sih mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan kembali ya, lebih detail lagi, dan data-data hasil narasi dari yang Lumayan. itu sudah kami kumpulin juga biar lebih lanjutnya. Nah, dari pertanyaan saran-saran dari guru BLU tentang dari dikembangkan lagi kalau ada kalau bisa bisa lebih baik lagi ke depannya. Sudah, Pak? Udah, gitu. Iya. Terima kasih, Pak Andi. Opus lagi untuk Eka. Silakan ditutup ya. Ya dari saya, terima kasih komentar dan pertanyaan. Maaf kalau sambil baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu nanti ya, siapa di sini? Itu siapa Rasya? Oh, Rasya.